Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas hadis yang berkenaan dengan sikap bila tetangga berbuat zalim. Dalam hadis disebutkan an Abi Hurairah qala ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fasyaka ilaihi jaran lahu faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thalatha maratin isbir thumma qala lahu fi rabi'ati awit thalithati itrah mata'aka fi tariqi qala faja'alan nasu yamuruna alaihi fayaquluna malaka qala adahu jaruhu faja'alahu yaquluna la'anahullahu faja'a jaruhu faqala ta'uddu mata'aka wala udhika abadan. Maksudnya dari Abu Hurairah, ia berkata, ada seseorang lelaki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengaduh kepada beliau tentang kezaliman yang dilakukan tetangganya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sampai 3 kali, bersabarlah. Kemudian beliau mengatakan kepadanya pada yang keempat atau yang ketiga, letakkan semua isi rumahmu di jalan. Ia berkata, setiap orang yang melewati orang ini, mereka bertanya, apa yang terjadi denganmu sampai kamu mengeluarkan isi rumahmu? Dia menjawab, tetanggaku menggangguku. Mendengar jawaban ini, maka setiap orang yang melewatinya mengucapkan, semoga Allah melaknatnya. Sampai akhirnya tetangga pengganggu itu datang. Ia mengiba, masukkan kembali barangmu dan saya tidak akan mengganggumu selamanya. Hadis riwayat Abu Ya'la nomor 6630 dan Ibnu Hibban nomor 378. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya apabila ada tetangga kita yang berbuat zalim kepada kita, karena tidak semua tetangga itu baik kepada kita. Ada tetangga yang baik, juga ada tetangga yang jelek yang sering mendolimi kita. Kalau ada tetangga yang mendolimi kita sesuai dengan hadis ini, maka kita perlu bersabar dengan kezaliman yang dilakukan tetangga itu. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan bersabar. Lalu yang keempat atau yang ketiga kalinya, Rasulullah menyuruh mengeluarkan barang-barang yang ada di rumah kita, sehingga setiap orang yang melewati bertanya kepada kita, kenapa barangmu kamu keluarkan? Maka jawaban kita adalah, karena tetanggaku itu menggangguku. Mendengar jawaban ini, maka setiap orang yang melewati itu mengucapkan semoga Allah melaknatnya, artinya melaknat tetangga kita yang zalim itu. Sampai akhirnya tetangga yang mendolimi kita itu mengibah, meminta kepada kita supaya barang-barang kita yang kita keluarkan tadi dimasukkan, dan dia akan mengatakan, saya tidak akan mengganggumu selamanya. Ini hadis yang ada atau kita pelajari pada kesempatan ini. Tapi yang terpenting kalau kita bisa bersabar terhadap tetangga yang mendolimi kita, itu jauh lebih baik. Bahkan ada keterangan lain,
kalau kita dizalimi oleh orang lain, tetangga atau lainnya, kita mintakan ampun kepada Allah. Supaya apa? Supaya orang yang menzalimi ini diampuni oleh Allah sehingga hatinya lembut. Kalau sudah hatinya lembut, pasti dia tidak akan menzalimi kita lagi. Bahkan kita patut bersyukur atau mengucapkan terima kasih kepada tetangga yang menzalimi kita. Kenapa? Karena dengan kita dizalimi ini, doa-doa kita akan mustajabah. Doa-doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita termasuk orang yang terzalimi. Bahkan kalau ulama-ulama dulu dizalimi oleh orang lain, maka ulama ini menyuruh istrinya untuk memberikan hadiah kepada orang yang menzalimi ini. Kenapa? Ya tadi, karena doa-doa kita diijabahi oleh Allah karena terzalimi. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.